Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin dengan NIM 2203010139, kelas AK301, Prodi PJJ Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan UTS mata kuliah Digital Marketing. Pertama, mari kita simak video berikut ini. Izin untuk meng-share videonya. Ada dua macam orang di dunia, mereka yang suka petek dan mereka yang tidak suka petek. Dan mereka-mereka yang tidak suka petek ini jika ditanya, kapan terakhir kali kamu makan petek? Biasanya jawabannya mirip dengan, dulu terakhir kali aku makan petek, itu waktu aku masih kecil. Dikasih oleh tante-tanteku yang iseng. Aku masih bocah kan? Ya nurut-nurut aja. Begitu ku gigit, rasanya aneh, pahit, dan yang pasti bau banget. Bau ya? Enak tahu. Enak banget. Sejak hari itu, setiap aku ditanya orang, kamu suka pete nggak? Jawabku selalu, enggak. Kalau lagi ada di meja makan, aku jauh-jauhin. Kalau lagi makan di luar, aku nggak pernah pesen. Dan kalau ketemu di dalam nasi kotak, pasti aku pinggir-pinggirin. Sampai suatu hari, kakakku menikah dengan seorang gadis yang ternyata fanatik pete. Sejak mereka menikah, hampir setiap hari masakan di rumah adalah pete, 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 dan pete. Hari itu, kakakku bersikeras suruh aku coba pete yang dibuat oleh istrinya. Ya, kalau mau jujur, pete yang ini memang gemuk, mengkilat, kelihatan segar. Entah kenapa, wanginya mengundang. Ketika akhirnya aku coba, ternyata kali ini aku suka. Rasanya bukan lagi pahit, tapi gurih. Kriuknya bukan lagi aneh, tapi renyah. Dan aromanya bukan lagi bau, tapi harum. Aku jadi sadar, seumur hidupku, aku pikir aku gak suka petek. Hanya karena satu gigitan hari itu, jauh di masa lalu. Ternyata banyak hal yang kita gak suka, hanya karena kita gak pernah lagi mau coba. Produk buatan Indonesia, sayangnya seringkali seperti petek. Ini buatan Indonesia? Emang bagus? Bagus banget. Masa sih? Padahal hari ini keadaannya sangat jauh berbeda. Kini banyak sekali produk buatan Indonesia yang memang benar-benar bagus. Bahan bakunya sudah yang terbaik. Proses produksinya berstandar tinggi. Dan macam dan jenisnya juga sudah banyak banget. Memilih jadi mudah karena pilihannya antara bagus dan bagus banget. Antara gemes dan gemes abis. Mereka juga banyak menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan bangsa kita. Jadi, mungkin pesan dariku, yuk kita berikan kesempatan untuk produk buatan Indonesia ketika ingin berbelanja. Sebut saja ajakanku, filosofi penting. Yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja kini malah bikin jatuh cinta. Tokopedia. Lagunya seperti itu ya teman-teman. Nah, dari video tersebut bercerita tentang seorang wanita yang tidak menyukai pete hanya karena pada saat pertama kali mencoba pete rasanya tidak enak. Sehingga sampai dewasa dia tidak suka dengan pete. Sampai suatu hari kakaknya itu menikah dengan wanita penyuka pete atau saya sih sering nyebutnya dengan mania pete. Karena saya juga termasuk orang yang suka pete apalagi kalau ditambah sambal. Kakak iparnya ini selalu menambahkan pete dengan kualitas terbaik dalam setiap masakannya sehingga meningkatkan rasa untuk mencicip masakan tersebut.
Setelah mencobanya, ternyata ia jatuh cinta ke masakan yang ada petenya. Nah, di sini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal untuk pemasaran atau pempromosian produk kita. Yang pertama, tentunya untuk yang pertama kualitas. Yang tentunya untuk meningkatkan penjualan kita untuk menyajikan produk dengan kualitas yang terbaik dan penampilan yang menarik untuk menarik daya beli dari konsumen. Dalam video tersebut, kakak ipar memilih pete dengan kualitas yang terbaik sehingga minat adiknya meningkat untuk mencicipinya. Berarti saat kita ingin meningkatkan penjualan kita, kita harus memilih produk dengan kualitas yang sangat bagus. Atau paling tidak, kualitas itu dapat bersaing di antara pesaing-pesaing yang beroperasi dalam yang sama dengan kegiatan usaha kita. Yang kedua, kreativitas. Untuk meningkatkan penjualan, kreativitas sangat dibutuhkan karena dapat membantu suatu bisnis untuk membedakan dirinya dari pesaing, menarik perhatian pelanggan, dan menciptakan nilai tambah. Nah, mungkin jika setiap hari makan pete, yang bentuknya itu-itu saja akan terasa bosan. Tapi dalam video tersebut, kakak ipar dengan kreativitasnya mengolah pete ke dalam berbagai masakan, sehingga rasa tidak akan bosan atau maka rasa akan bosan menurun. Nah, inilah hebatnya kakak ipar yang seperti video tersebut, dia eh, dalam setiap masakannya, walaupun ada petenya, masakannya selalu berbeda-beda tapi tetap mempertahankan rasa keenakannya. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi adalah kunci dalam meningkatkan penjualan karena menciptakan kepercayaan, membangun merek yang kuat, dan memberikan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Dalam video tersebut, untuk membuat adiknya ini tertarik dengan pete, kakak ipar konsisten dalam memasak setiap hari, yaitu dengan cara menambahkan pete ke dalam semua jenis masakannya sehingga lama-kelamaan adiknya ini mau mencicipi pete. Nah, nah, ya berarti kan mau nggak mau sih ya, setiap hari kakaknya masak pete terus, ada pete terus, lama-kelamaan timbullah rasa ingin mencoba pete. Apa sih enaknya pete? Ternyata setelah gadis tersebut mencobanya, ternyata enak. Makanya apa yang kita rasa itu gak enak setelah mencicipi untuk pertama kali, mungkin kita harus mencoba mencicipi kembali, tapi di lain tempat atau di lain masakan seperti yang tadi. Nah, di video tersebut juga berisi tentang ajakan untuk memilih produk lokal ketimbang produk luar negeri. Dalam hal ini saya sangat setuju sih. Saat produk asli Indonesia atau bisa bisa disebut dengan produk lokal, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, kita bisa membantu kita bisa membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, kita hitung-hitunglah membantu bangsa ini sendiri. Itu sebuah bentuk apa namanya eh, mempertahankan perekonomian, atau kita bisa membantu negara ini maju bersama dengan cara ya kita membeli barang-barang hasil dari rakyat Indonesia sendiri dan mengurangi belanja dari luar negeri. Dan di era modern ini, aktivitas belanja juga semakin mudah menurut saya karena kita tidak perlu pergi ke tempatnya langsung seperti yang dilakukan zaman dahulu. Jadi kita semisal pengen beli kasur lah atau kipas angin atau barang sejenisnya, kita harus datang ke tempatnya langsung. Itu pun kalau ada ataupun itu pun sesuai kemauan kita. Kalau tidak, kita ya zong. Makanya di era modern ini kita sudah tersedia
berbagai platform belanja online seperti Tokopedia. Di Tokopedia, kita dapat mencari berbagai barang yang kita mau dengan berbagai pilihan, kualitas barang, warna, harga, mungkin juga bonus ataupun diskon yang bisa kita dapat. Nah, dengan mudahnya belanja online ini, mari kita belanja barang lokal atau barang asli Indonesia. Sudah gampang kan? Apalagi ditambah dengan kecepatan internet yang sudah mulai merata di Indonesia ini dan mudah diakses. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kesalahan berucap kata, saya Rizal Fahrudin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.